Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami datang kembali ke hadapan-Mu, bersyukur atas cinta-Mu yang berlimpah dan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami mohon bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Bukalah pintu hati kami dan pikiran kami yang akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Dan semoga semua yang kami renungkan dapat kami lakukan dan praktekkan, aplikasikan dalam kehidupan konkret kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu Ia berkata, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, apakah yang kita pikirkan ketika mendengar kata utusan? Utusan dapat kita pahami sebagai individu, orang tertentu, pribadi tertentu yang dikirim oleh pengutusnya untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Dia mendapat kuasa dari si pengutus, diberi kuasa untuk mewakilkan dirinya, pimpinannya. Seorang utusan ialah representasi dari pengutus. Contohnya, seorang kurir yang mewakili pengirimnya dalam proses pengantaran barang atau pesan, dan duta yang mewakili suatu negara dan negara lain. Ia tak lebih dari tuannya, ia adalah seorang pelayan dari tugas dan kuasa yang diberikan kepadanya. Begitu juga dengan seorang hamba yang tak lain juga seorang pelayan dari tuannya. Injil hari ini menceritakan kepada kita tentang Yesus yang memberi nasihat kepada para murid-Nya setelah Ia membasuh kaki mereka. Ia berkata, seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Dengan perkataan ini, Yesus ingin menyadarkan kita tentang makna terdalam dari kerendahan hati dan pelayanan. Ia menegaskan bahwa tak ada satupun yang lebih tinggi di antara para murid selain Dia yang telah mengutus mereka. Seorang pelayan atau utusan hendaklah memiliki sikap dan tindakan seperti tuannya, yakni juga dengan membasuh kaki sesamanya. Saudara-saudari, banyak dari kita mengakui diri sebagai pelayan atau utusan Tuhan, namun tak banyak yang mau merendahkan diri, merendahkan hati, yang mau ambil bagian yang paling rendah, yang paling hina dalam melayani sesama. Dengan membasuh kaki para murid, Yesus telah memberikan teladan bagaimana seorang Tuhan yang mau merendahkan dirinya, hatinya sebenarnya, yang mau melayani, bukan dilayani. Apa yang dilakukan Yesus bertujuan agar kita tidak ragu-ragu lagi mengambil tugas kemuridan dengan melayani sesama dengan rendah hati.
sama seperti Yesus yang melayani. Namun tak jarang sebagai utusan kita memberikan tumit kita terhadap Tuhan, melakukan pengkhianatan, kebohongan, dusta, dan lain sebagainya. Merasa diri paling hebat, paling cerdas dan pintar, sombong dan tinggi hati, merendahkan sesama manusia, tidak mencintai dan mengasihi serta melayani. Dari kerendahan hati, ketulusan hati, itulah kita manusia yang lemah ini. Bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali panggilan kita sebagai utusan, sebagai saksi Tuhan, sebagai murid-murid dan pengikut Yesus. Jangan sampai kita hanya mengakui diri kita adalah pelayan, tetapi enggan mengakui dan mengikuti teladan guru kita, Tuhan kita yang membasuh kaki para murid-Nya. Bukti menjadi pemimpin haruslah menjadi pemimpin yang rendah hati, yang melayani dengan tulus, yang mau memberikan dirinya sehabis-habisnya supaya orang lain memperoleh hidup. Kerendahan hati adalah kunci sejati dalam pelayanan dan bukan sekedar tindakan, melainkan sikap hati yang mencerminkan kasih dan ketulusan. Sebagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya, demikian pula kita dipanggil untuk melayani sesama dengan tanpa pamrih, tulus dan ikhlas, berjuang untuk semakin lebih baik lagi dalam seluruh tugas karya dan pelayanan kita, apapun itu, dimanapun kita berada. Semoga Tuhan menguatkan kita, memampukan kita untuk sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus, jangan biarkan aku terjerat dalam urusan duniawi sehingga mengabaikan kedatangan-Mu. Buatlah hatiku siap menyambut-Mu dalam hidupku, agar aku selalu mengalami kebebasan dan damai dan sanggup mewartakan kehadiran-Mu yang penuh kasih. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita, niat-niat baik kita untuk mengasihi saudara-saudari kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.